مولانا يا مولانا يا سميع دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya selama sebulan, yang mana pada bulan ini setelah membuat atau mengembangkan sebuah proyek yaitu PI Masjid, yang mana proyek ini saya kembangkan karena masalah masjid-masjid di sekitar sekarang itu adalah kurangnya data atau pembuatan jadwal sholat yang masih menggunakan tangan dan peminjaman aset masjid, sehingga banyak saya membuat masjid ini untuk mempermudah segala urusan masjid tersebut. Yang mana pada website ini saya membuat beberapa fitur dan halaman untuk membuat DKM atau pengurus masjid tersebut tidak kesusahan atau bingung lagi. Yang mana pada website ini saya telah membuatkan beberapa fitur seperti jadwal sholat, petugas masjid atau Jumat, dan arah kiblat, Al-Quran digital, serta ada fasilitas dan booking. Yaitu fasilitas dan booking ini untuk mengetahui siapa yang meminjam atau menyewa aset-aset yang ada di masjid agar bisa dikembalikan tepat waktu. Dan ketika ada juga yang orang lain yang ingin meminjamnya, tidak bertabrakan jadwalnya. Terus saya juga menambahkan tarbiyah dan kajian, yang mana tarbiyah dan kajian ini yaitu untuk menambahkan tauhid atau mengasah keislaman kita. Kemudian ada zakat, kurban, dan lumbung pangan. Nama dapat lumbung pangan ini yaitu untuk penyaluran atau pembagian makanan pokok bagi jamaah yang kurang mampu atau yatim dan duafa, serta untuk warga di sekitar masjid yang membutuhkannya. Yang mana pada halaman ini kita bisa melihat ada yang mana pada halaman ini itu untuk melihat apa kebutuhan yang tersedia di masjid, sehingga warga bisa memintanya. Yang mana ketika warga atau donatur meminta suatu bantuan atau donatur mengirim bantuan, maka akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Jadi jika ada donatur yang mengirim donasi, maka akan muncul di sini, dan warga atau masyarakat yang membutuhkan, yang memohon bantuan, akan muncul juga di sini. Kemudian yaitu saya juga telah membuat halaman untuk display masjid atau yang akan muncul di TV yang ada di bagian depan masjid. Jadi sehingga kita bisa melihat jam, mana ada jam waktu Indonesia, kemudian ada harinya, tanggal, tahun, serta saya juga menambahkan tahun Hijriah. Kemudian di sini ada muncul sholat berikutnya, misalkan
ada sholat maghrib, beberapa jam lagi ya, waktu sholat maghrib tersebut, maka akan muncul di sini. Kemudian ada beberapa jadwal sholat di sini. Kemudian ada muncul informasi donasi yang masuk. Kemudian di sini ada beberapa slide. Nah, di sini misalkan ada transformasi keuangan, maka akan muncul di sini sehingga jamaah mengetahuinya. Serta ada juga program wakaf dan kebutuhan masjid, sehingga masyarakat dapat melihatnya dengan tidak ragu lagi ketika meminjamkan suatu aset masjid. Kemudian nah, di sini kita bisa mengatur slide ini dan halaman semuanya. Di sini kita mengaturnya. Misalnya kita ingin menambahkan display baru, nah seperti yang di sini, ini semua muncul di sini. Jadi misalkan kita menghapus salah satunya atau menonaktifkannya, serta di sini ada fitur zakat transaksi. Nah, di sini kita bisa mengelola keuangan masjid, ada pemasukan dan donasi, serta ada pengeluaran, dan ada zakat, kurban. Namanya pada yang kurban ini kita bisa melihat beberapa total peserta yang berkurban, serta total harganya, serta berapa yang berkurban kambing dan sapi. Kemudian akan muncul di sini nama-namanya, sehingga kita bisa mengetahui yang mana yang sudah lunas dan belum. Seperti ini sudah lunas tapi ini sudah terdaftar tapi belum lunas. Kemudian nah di sini juga, jadi kita bisa menambahkan menambahkan agenda pekanan atau kelas, sehingga para jamaah bisa mengikutinya. Yang mana ketika kita menambahkan agenda di sini, maka akan muncul di sini di halaman publik. Kemudian ada kebutuhan masjid. Jadi misalkan di masjid itu membutuhkan misalkan karpet masih kurang, maka akan ditambahkan di sini. Maka di sini akan muncul berapa total yang dibutuhkan, berapa yang aktif. Aktif ini adalah yang sedang berjalan tetapi belum selesai. Berapa yang menunggu dan yang berapa yang sudah selesai. Maka akan di sini muncul list kebutuhannya. Dan kita bisa juga mengenal kajian. Seperti ini ada kajian Ustadz. Nah, di sini.
Nah, maka akan muncul di sini. Seperti yang kita tambahkan, ini ada Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Firanda. Seperti ini, ada Ustadz Firanda dan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi kita akan, jika ada agenda atau kajian baru, maka kita tambahkan di sini. Serta ada juga berita. Jadi ketika kita menambahkan berita di sini, maka yang muncul di publik seperti ini. Sekarang kita tambah. Untuk kemudian kita masukkan gambarnya. Nah, jadi di sini misalkan kita ingin terbitkan langsung ke publik atau memunculkannya langsung di sini, maka kita bisa checklist, tapi jika tidak, kita bisa hapus. Tapi saya ingin agar itu langsung terlihat. Nah, jadi misalkan ada yang kosong, maka dia akan meminta kita untuk memasukkannya. Seperti ini, dan kita simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dan ketika kita refresh, nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi, oh iya, serta di sini saya juga telah membuatkan beberapa user atau dashboard untuk beberapa pengurus masjid, seperti untuk bendahara, ketua, marbot, sekretaris, dan admin. Jadi mereka sudah memiliki halaman tersendiri sehingga mereka dapat mengelola masjid sesuai kerjaan mereka atau sesuai tingkat pekerjaan mereka di masjid. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan untuk kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.